بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني وآتينا موسى الكتاب وجعلناه
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa qurrati uyunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tadi saya dengar ketua DKM mengatakan bahwa pentingnya memperingati Isra dan Mi'raj ini diantaranya karena satu peristiwa tadi, peristiwa diwajibkan sholat 5 waktu. Tetapi saya ingin tambahkan satu lagi, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa penting yang terjadi pada saat hidupnya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau merayakan Isra atau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj ini ketika dalam keadaan kesedihan yang sangat mendalam, dalam keadaan terpuruk karena istrinya yang tercinta sedang sakit, telah meninggal dunia, telah wafat. Kemudian juga pamannya telah wafat. Maka sekarang pentingnya kita memperingati Isra dan Mi'raj juga karena kita sekarang sedang terpuruk. Maka pada saat kita memperingati Isra dan Mi'raj, kita sedang berharap kepada Allah agar bisa merubah keadaan kita, insya Allah Ta'ala. Saya juga ucapkan sebelum kita mulai tema yang tadi disebutkan, saya ucapkan terima kasih banyak atas sambutan dari para DKM dan juga panitia yang luar biasa, Masya Allah. Dan juga saya mau bertanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, yang saya dengar, nggak tahu ini pendapat ibu-ibu bapak gimana. Katanya, saya tidak tahu, tapi nanti saya minta pendapatnya. Katanya di Barat itu banyak orang yang makan obat tidur katanya. Betul nggak tuh? Pernah dengar bapak, ibu-ibu?
Tetapi kalau di Indonesia umat Islam itu jarang makan obat tidur, katanya begitu. Kenapa, tahu nggak? Hah? Ini kayak tahu yang tahu. Kenapa? Ada yang tahu? Nah, katanya kalau hadir majelis taklim tidur, jadi alami kalau majelis taklim. Ya, mudah-mudahan kita di sini tidak ada yang tidur, insya Allah. Ada, nah, supaya tidak tidur itu saya biasanya kalau ada kajian begini, sebanyak saya tanya nanti bapak-bapak, ibu-ibu, yang nggak bisa nanti push up. Saya disarankan tema tadi yang dibacakan adalah sadar akan perjalanan hidup, sadar akan perjalanan hidup ke surga atau ke neraka. Ini temanya luar biasa menurut saya. Yang membuat tema ini luar biasa. Jadi dia sedang menyingkat ayat Al-Quran, menyingkat ayat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20, 21, 23. Sadar akan perjalanan hidup. Karena di surat Al-Hadid tersebut itu menjelaskan tentang tentang kehidupan dunia, kemudian akhirnya ke surga atau ke neraka. Jadi ini luar biasa. Temanya aja sudah meringkas daripada ayat tadi. Mungkin semua sudah hafal ayatnya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah. Yang mengatakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwasannya kehidupan dunia itu la'ib. La'ib itu apa artinya? Permainan. Walahun. Lahun itu senda gurau. Kemudian wazinatun dan perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, dan juga saling saling tafakhur, saling bermewah-mewahan. Ya, ada yang misalkan pakai mobilnya lebih mewah dari mobil lain, dia merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Kemudian ada lagi yang kalau ke rumah sakit pakai BPJS, yang satu enggak. Lagi ramai sekarang ya. Saling berbangga-banggaan. Yang satu rumahnya bertingkat, yang satu tidak. Itu kehidupan dunia. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Kemudian memperbanyak harta, berlomba-lomba memperbanyak harta. Jadi ini adalah ringkasan kehidupan dunia. Kalau Allah mengatakan ketahuilah i'lamu, itu menunjukkan bahwa yang harus kita ketahui ini sangat besar. Ketahuilah sesuatu hal yang sangat besar. Apa yang sangat besar? Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia. Annama kalau kita belajar bahasa Arab itu tufidul hasr. Tufidul hasr artinya cuma itu saja, hidup dunia itu aja tadi yang disebutkan tadi. Main-main saja. Saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak, apakah benar kita hidup dunia main-main? Cuma main-main? Cuma bermegah-megahan? Cuma berhias? Tapi Allah mengatakan cuma. Betul gimana? Tadi ada yang baca Quran. Apakah baca Quran bermain-main? Apakah berzikir bermain-main? Apakah sholat main-main? Enggak. Tapi Allah mengatakan ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanya main-main, hanya senda gurau, hanya perhiasan, hanya berbangga-banggaan, hanya berbanyak-banyakan anak dan banyak-banyakan harta. Tetapi nyatanya tidak. Tadi ibu bilang, tadi tidak bilang. Yang bilang tidak siapa? Apakah kehidupan dunia hanya main-main? Tidak. Yang bilang tidak saya tanya lagi. Ya.
Tidak, baca Quran bukan bersenda gurau, bukan bermain-main, ibadah tidak, salat tidak. Tetapi Allah mengatakan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau, hanya bermain-main. Ini menunjukkan di dalam bahasa Arab dikatakan ini merupakan hasrun iddi'ai, yaitu Allah menjelaskan kebanyakan orang yang hidup di dunia itu begitu. Kebanyakan mereka tujuan hidup di dunianya hanya itu, hanya untuk bermain-main, hanya untuk bersenda gurau, hanya untuk berhias, hanya untuk berbangga-banggaan dan memperbanyak harta dan anak. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya." Jadi al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Apa kehidupan dunia artinya? Kehidupan dunia apa artinya? Dunia apa artinya, Bapak-bapak? Ibu-ibu, apa artinya dunia? Kehidupan dunia artinya kehidupan yang rendah. Dunia artinya rendah. Dani rendah artinya. Jadi kehidupan ini kehidupan yang rendah, kehidupan yang paling sedikit. Karena ada kehidupan lain. Kehidupan di dunia dinamakan dengan dunia karena dia rendah. Nah, ini banyak kita tidak tahu, sehingga kita buta dunia, mabuk dunia. Ya, makanya dinamakan dengan dunia supaya kita tahu, harus tahu kenapa dinamakan dengan dunia. Dunia dari bahasa Arab artinya adalah rendah. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Hanyalah permainan. Yang biasa main siapa? Manusia. Allah di dalam ayat ini menyamakan kehidupan dunia dan segala isinya disamakan dengan anak-anak, dengan kehidupan manusia. Kehidupan dunia disamakan dengan kehidupan dunia. Pertama Allah katakan, ketahuilah hidup dunia itu hanyalah main-main. Main-main perbuatan anak-anak. Walahwun, senda gurau. Lahwun itu misalkan menghabiskan waktu, jalan-jalan, nongkrong, berkumpul dengan teman-teman, itu namanya lahwun. Biasanya ngerjain siapa lahwun? Dia manusia yang mana? Anak-anak atau remaja? Biasanya remaja tuh, ya kan? Sering jalan-jalan, sering main, sering nongkrong, sering itu dan sebagainya. La'ibun walahun wazinatun. Kemudian dia berhias. Kalau sudah remaja, biasanya setelah itu dia berhias, banyak berhias. Kemudian watafakhurun, begitu sudah mapan, sudah mulai kerja dan mapan, dia mulai berbangga-banggaan. Saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya apa lagi bangga-bangga biasanya dengan apa? Jabatan, ya, dan seterusnya. Kemudian sudah mapan lagi, baru dia memperbanyak harta dan anak. Lebih bangga lagi dia mengatakan, saya punya cucu 100. Ya, saya punya harta, tanah saya di mana-mana. Lebih lagi. Kehidupan dunia pun sama seperti itu. Sama seperti kehidupan dunia. Kemudian apa hasilnya nanti? Tsumma yahiju fatarahu musfarra, tsumma yakunu hutama. Kemudian setelah itu dia nanti akan sirna, hilang semuanya. Seperti manusia yang tadinya masih anak-anak, kemudian berubah menjadi remaja, kemudian berubah lagi, naik umurnya tambah, kemudian umurnya bertambah, kemudian menjadi tua, kemudian kekal, mati, hancur. Jelas ya? Nah, ini adalah kehidupan dunia. Allah samakan tuh dengan anak-anak, dengan kehidupan kita. Allah katakan la'ibun. La'ibun itu bermain-main dengan fisik. Bermain-main dengan fisik. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih suka main-main seperti anak-anak, ya, suka main perosotan, nah, itu masih berjiwa kekanak-kanakan. Nah, ini banyak yang dilakukan oleh banyak orang yang melakukan seperti ini. Tujuan dia hidup di dunia hanyalah bermain-main, la'ibun.
Lahun walahun, lahun artinya bermain-main, bersenda gurau, tetapi bukan dengan fisik, dengan kelezatan, dengan keenakan yang dia rasakan di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Apakah dilarang main-main, bapak-bapak, ibu-ibu? Larang nggak? Boleh nggak kita main-main? Boleh tidak kita bersenda gurau? Boleh tidak kita berhias? Ibu-ibu boleh, ibu. Sering berhias kalau ibu-ibu nih. Kemudian apa lagi? Bermegah-megahan boleh tidak? Hah? Memperbanyak anak boleh tidak? Tapi di sini Allah jelekkan. Berarti ada permainan yang dilarang, ada bersenda gurau yang dilarang, ada memperbanyak anak yang dilarang, ada yang tidak dilarang. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, mengatakan, takatharu fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah, kama qala sallallahu. Perbanyaklah anak, tazawwajul wadud al walud, silakan nikahilah wanita yang banyak anaknya, punya banyak keturunan. Supaya apa? Karena aku akan nanti pada hari kiamat, aku bangga punya umat yang banyak. Artinya punya anak boleh banyak ya, jadi kalau masih punya anak 5 boleh nambah, bapak. Punya anak 7 boleh nambah, punya anak 12 masih boleh nambah ya, tidak dilarang. Tetapi di sini yang dilarang apa? Permainan, kemudian bersenda gurau, kemudian berhias, kemudian berbangga-banggaan, semuanya yang melenakan dari akhirat. Ketika kita disuruh untuk beribadah, Allah selalu menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau disuruh dipanggil untuk ibadah pada hari Jumat, untuk salat Jumat, kita disuruh apa? Is'au. Apa artinya is'au? Pernah umroh? Ada yang pernah haji umroh? Sa'i apa artinya sa'i? Sa'i. Lari-lari kecil. Allah suruh lari. Artinya bukan kita mau Jumatan harus lari, bukan. Artinya kita bergegas untuk salat Jumat. Allah berfirman juga, fastabiqul khairat. Apa artinya istabiqu? Berlomba-lombalah. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Dan berlomba-lomba. Berlomba itu kita berusaha untuk mengalahkan orang lain. Jadi kalau kita mau ngalah-ngalah, jangan dalam urusan ibadah, bapak-bapak. Kadang-kadang salah nih, banyak orang salah paham. Banyak orang kalau lagi ibadah, dia udah sampai soft pertama, mundur ke soft kedua, silahkan nyuruh orang, itu salah. Justru kita harus berlomba, jadi maju ke soft pertama. Tujuannya kita supaya berada di depan. Jadi Allah ketika menyuruh kebaikan disuruh berlomba, disuruh lari. Kemudian kita disuruh, kalau ngelihat apa namanya harimau, ada yang pernah lihat harimau? Singa. Kalau kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu melihat singa sekarang, apa yang akan kita lakukan? Larinya gimana? Lari biasa, lari kecil, lari pagi? Hah? Lari kucar-kacir, benar-benar, betul tidak? Itu yang Allah gambarkan dalam firman-Nya, fafirru ilallah. Lari. Bayangkan kalau kita lari dari hewan buas, dari singa, dari harimau, kita larinya kemana? Mendekat atau menjauh? Kita menjauh sejauh-jauhnya. Tetapi Allah, kalau kita takut dengannya, takut dengan Allah, Allah menyuruh kita lari seperti larinya kita dari harimau, dari singa, tetapi bukan menjauh dari Allah, malah mendekat kepada Allah. Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Kita disuruh lari, tapi nggak bisa nggak lari dari Allah? Ada yang bisa lari dari Allah? Nggak bisa. Justru kalau mau lari dari Allah, kalau takut dari Allah, larinya menuju Allah, bukan kabur
dari Allah, tetapi menuju Allah secepat-cepatnya, sekencang-kencangnya, seperti kita melihat harimau depan kita, seperti kita lagi dikejar-kejar harimau, dikejar-kejar singa, dikejar binatang buas. Ada yang takut kecoa nggak? Mungkin lebih takut, sebagian orang takut, dia bisa lari seperti ada kecoa depan kita. Kalau yang takut dengan kecoa, karena saya pernah lihat ada orang tuh lari dari kecoa luar biasa, takut dia. Padahal badannya besar, laki-laki lagi. Ya. Intinya kita lari. Begitu cara lari kepada Allah adalah dengan cara kita menuju Allah, bukan kabur dari Allah. Nggak bakal bisa. Fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah. Kalau takut kepada Allah. Dalam ibadah Allah menyuruh kita untuk begitu, dengan kata-kata tadi, berlomba-lomba, kemudian lari, kemudian berlari dengan sangat cepat. Tetapi untuk urusan dunia Allah mengatakan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Suruh jalan. Urusan dunia, jalanlah. Jalan santai, jangan terburu-buru. Rezeki kita sudah diatur, kehidupan kita sudah diatur, jangan takut. Jadi untuk urusan akhirat Allah suruh lari, urusan dunia disuruh jalan. Tetapi orang zaman sekarang apa yang terjadi? Dia balik. Untuk urusan akhirat apa? Enggak jalan, malah duduk di tempat. Kemudian untuk urusan akhirat duduk di tempat, urusan dunia lari luar biasa mengejar dunia. Maka Allah katakan ketunggunya kehidupan dunia itu la'ibun, bermainan, walahun, senda gurau, wazinatun, berhias, perhiasan saja. Bukan berarti dilarang berhias, ibu-ibu boleh berhias. Kemudian watafakhurun, berbangga-bangga, berbangga-bangga. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita adalah anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling miskin. Betul tidak? Betul tidak? Betul enggak? Apa buktinya? Hah? Rasulullah pernah sallallahu alaihi wasallam mengambil batu, kemudian dia ikat perutnya. Saking Rasulullah kelaparan. Ibu-ibu pernah? Bapak-bapak pernah? Pernah kelaparan kemudian ikat pakai batu enggak? Nabi pernah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam tidur di tikar. Enggak ada kasur. Beliau orang yang paling miskin, tetapi juga Rasulullah orang yang paling kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membagikan ribuan ekor unta, ribuan ekor kambing. Ibu-ibu bisa pernah, bapak-bapak pernah membagikan ribuan ekor unta, kambing. Rasulullah pernah berikan ratusan ekor unta dan kambing kepada orang-orang Mekah. Rasulullah berikan pada perang Hunain. Jadi Nabi adalah orang yang paling kaya. Supaya menjadi tauladan orang kaya, tidak ada alasan dia tidak bisa ikuti Nabi karena alasan dia kaya. Dan juga Nabi adalah suri tauladan orang miskin, karena Nabi adalah orang yang pernah merasakan kemiskinan. Nabi suri tauladan untuk semua kalangan masyarakat. Beliau pernah yatim. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah piatu. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami berbagai macam hal di dalam kehidupannya. Maka kehidupan Nabi adalah tauladan kita. Kita ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika memiliki harta, bagaimana caranya kita ikuti Nabi? Kita baca sirah Nabi. Apakah Nabi berbangga dengan hartanya? Tidak. Harta kita jangan dijadikan sebagai sumber untuk pamer. Percuma punya harta banyak tetapi tidak dipakai untuk kebaikan. Justru harta kita itu kalau tidak dipakai untuk kebaikan nanti repot, ngerepotin Pak. Begitu meninggal insya Allah hartanya dibawa nggak? Dikubur bareng? Dikubur bareng di kuburan? Enggak, diapain? Ditinggalin, kemudian jadi rebutan, kemudian jadi apa? Kemudian dihisab, yang makan enak orang lain. Harta kita yang makan orang lain.
Ada satu cerita, ini cerita benar, tapi di Arab. Tadi kan saya pernah tinggal di sana. Ada orang hidupnya miskin luar biasa, sangat miskin. Punya istri, punya anak, miskin. Begitu dia meninggal, keluarganya dihubungi oleh pihak bank. Dikatakan ini ahli warisnya ya, iya. Ini bapak yang meninggal ini memiliki harta luar biasa. Miliarder kalau bahasa sini. Punya harta yang luar biasa, banyak. Ini bagaimana, siapa ahli warisnya mau ngurus nggak? Mereka hidup dalam kemiskinan yang luar biasa. Kemudian begitu tahu bahwa bapaknya punya harta banyak, anak-anaknya apa? Senang bapaknya meninggal. Alhamdulillah bapak meninggal ketahuan punya harta banyak. Alhamdulillah kita bisa beli mobil, beli SIM, beli ini dan segalanya. Ini namanya tingkat pelit yang luar biasa. Di dalam bahasa Al-Quran disebut dengan syahih. Syuh itu pelit yang pelit sama dirinya sendiri. Ada bakhil, pelit sama orang lain. Ada pelit sama dirinya sendiri. Hati-hati. Jadi harta bukan buat disimpan-simpan, kemudian nanti kita akan tanggung jawab nanti. Maka bagaimana caranya kita memegang harta kita, memanage harta kita? Dengan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takathurun fil amwali wal aulad, memperbanyak anak, memperbanyak harta. Ini kehidupan dunia. Allah berikan apa? Berikan contoh. Kemudian kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh, seperti hujan yang membuat kagum orang kafir. Apa artinya orang kafir? Kufar apa artinya? Orang kafir. Di sini maksudnya apa orang kafir? Hah? Ada yang tahu, Ibu? Ini kayaknya tawadhu semua nih, nggak ada yang jawab nih. Padahal bisa. Kufar di sini artinya petani. Kenapa petani disebut kufar, kafir? Kafir itu secara bahasa artinya menutupi. Kafir, tahu kafir? Kafir buku? Penutup. Kafir menutupi tanah dengan apa? Benih. Sehingga petani disebut dengan petani. Tetapi ada dalam bahasa Arab ada kafir, ada zari'. Zari' itu orang yang petani juga, tetapi petani yang menuai. Kalau menanam benih kemudian terakhir dia petik, dia ambil benihnya. Kalau kafir tidak, dia cuman taruh benih, ntar nggak ada hasilnya, tidak ada hasilnya. Itu kafir. Makanya orang kafir disebut kafir karena dia menutupi keberadaan Allah Subhanahu wa taala, menutupi hatinya daripada iman kepada Allah. Allah Jalla Jalaluh ada, tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Dia menutupi. Maka disebut dengan kafir. Jelas ya? Jadi bedanya petani zari' dengan kafir apa? Yang satu menutupi menyebarkan benih tetapi tidak ada hasilnya. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh, seperti air yang turun kemudian membuat para petani itu kagum dan takjub. Karena apa? Tumbuhannya tumbuh dari kecil, kemudian dia tumbuh. Kemudian thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Kemudian bergerak tumbuhan tadi, kemudian dia matang, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Tumbuhan kalau sudah tua apa yang terjadi? Hancur. Hancur, itu kehidupan dunia. Sama seperti kita, manusia tadi kita contohkan dari anak-anak sampai dia mati, dunia pun sama akan hancur. Begitu juga dengan tumbuhan. Wa fil akhirati. Nah, ini tadi sesuai dengan tema kita. Ke surga atau ke neraka. Wa fil akhirati adzabun syadid. Dan di akhirat adzabun syadid. Adab yang pedih. Kemudian wa maghfiratum minallahi wa ridwan.
dan juga ampunan dari Allah. Ada dua, antara surga atau neraka, azab atau mendapatkan pahala. Itu intisari kehidupan dunia. Kita bisa dapat pahala, bisa dapat surga, bisa dapat neraka itu dari mana? Dari mana? Dari kehidupan di dunia sekarang. Yang mau masuk surga gampang caranya. Caranya gimana? Hah? Mati dulu. Yang mau masuk surga di dunia gimana? Mati bukan syarat masuk surga. Mati bisa jadi masuk neraka nanti. Pertama, surga itu buat liman atabal kalam, yang bicaranya enak didengar, tidak mencaci maki orang. Kemudian yang kedua apa? Wa at'amat ta'am, memberi makan orang, sering beri makan orang, apalagi dikit lagi bulan puasa, ibu-ibu. Bulan Ramadan. Nah, ini nanti kalau kita berikan makanan orang lain, nah itu luar biasa. Jadi kalau bapak-bapak suka bawa keluarganya ke restoran, misalkan makan ya, tetangganya, temannya, itu pahalanya besar. Pahalanya besar, bukan hanya bawa orang lain, bawa keluarga kita luar biasa besar. Nabi SAW bilang kalau kita mengusap kepala anak yatim, ya, itu bisa jadi temannya Nabi nanti di akhirat. Apalagi yang kita usap anak kandung kita, lebih lagi pahalanya. Sama, bukan hanya anak yatim, kemudian anak kita tidak kita urus, mengurus anak kita kandung juga sama dan pahala yang besar. Kemudian mengurus anak yatim luar biasa. Ya, wa at'amat ta'am. Kemudian setelah itu apa? Kemudian wa adamas siyam, memperbanyak puasa. Nah, kita sekarang di bulan Sya'ban, perbanyak puasa. Perbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena puasa Sya'ban ini seperti qobliyahnya Ramadan. Tahu qobliyah ya? Ada salat qobliyah, ini qobliyahnya Ramadan. Perbanyak puasa Sya'ban, tapi sebelum tanggal 16. Tanggal 16 ada larangan puasa 16 Sya'ban, kecuali orang yang sudah menyambungnya dengan satu hari sebelumnya. Perbanyak puasa. Nabi paling banyak puasa di bulan Sya'ban, bisa sampai 25 hari, 27 hari, 28 hari. Jadi perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, itu cara masuk surga. Orang kalau puasa, kalau dia belum mulai akan sulit, tetapi ketika dia sudah mulai akan mudah. Kemudian wa shalla bil laili wan nasu niyam. Kemudian dia salat pada malam hari dan orang-orang lagi pada tidur. Nah, itu aja. Susah nggak? Susah nggak? Nah, itu masuk surga. Apalagi ibu-ibu gampang, tinggal sholat 5 waktu, taat sama suami, ya, udah nggak usah macam-macam, masuk surga, gampang. Allah di dalam Al-Quran setiap menyebutkan azab satu neraka, menyebutkan neraka, perbandingannya menyebutkan 21 kali surga. 21 kali surga disebutkan. Jadi kalau kita perbanyak ngomong surga apa neraka? Oh, neraka. Surga apa neraka? Surga. Sekali ngomongin surga, Allah bicara tentang Allah bicara, ketika sekali membicarakan neraka, Allah bicara 21 kali surga. Menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain disebutkan bahwa surga itu dibuka, rahmat Allah terbuka. Bayangkan, pernah nggak membayangkan? Kita setiap hari sholat bacanya apa? Surat apa yang sering kita baca? Al-Fatihah. Mulainya gimana? Mulainya apa? Ayat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 2 kali ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Berapa kali? Pengasih penyayang. 4 kali disebutkan. 4 kali. Dikali salat berapa rakaat sehari wajibnya? 17 kali 4 berapa? Allah menegaskan kepada kita diulang-ulang bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah nggak mau masukin kita neraka, menghadap kita, enggak. Bukan itu tujuannya. Tetapi kita tidak bisa hidup kalau tidak ada hukuman. Nggak ada, misalkan di masjid. Di masjid ini nggak ada aturannya. Orang mau masuk ke masjid pakai sendal. Sendalnya
habis hujan di depan, kemudian masuk kotor kakinya, masuk ke masjid, nggak ada hukuman, nggak ada yang ngomelin. Kira-kira masjidnya bersih nggak? Nggak akan bersih, kotor. Dimanapun kita hidup harus ada aturan, ada hukuman, ditakuti dengan hukuman dan diberikan apa? Motivasi. Nah itu ada, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan seperti itu, surga dan neraka. Supaya apa? Supaya kita termotivasi untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan. Sekarang kalau misalkan kita disuruh puasa nggak disuruh, nggak mau makan, nggak disuruh apa, meninggalkan makanan. Terus saya kalau puasa terus apa yang saya dapatkan? Puasa aja begitu, tidak termotivasi. Tetapi ketika tahu bahwa salah satu pintu surga ada yang namanya Ar-Rayyan, kita akan termotivasi untuk berpuasa, untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain pernah menyuruh kita untuk melakukan beberapa hal. Ilmanu li sittan admanu lakumul jannah. Jamin bagi aku 6 perkara, aku jamin engkau masuk surga. Kalau kamu jamin 6, aku jamin masuk surga. Usduqu idza haddatstum. Kalau bicara jujur. Wa aufu idza wa'adtum. Kemudian kalau kalian berjanji, lakukan. Wa addu idza tumintum. Kemudian kalau diberi amanat, kerjakan. Berapa itu? 4. 3 itu. Alhamdulillah, pintar ngitung, masya Allah. Kemudian wa ghuddu absarakum. Apa? Jaga pandangan mata kalian. Wahfadhu furujakum. Kemudian jaga kemaluan kalian. Kemudian wahfadhu furujakum, dan yang terakhir, saya lupa hadis. Ada yang ingat? Rasulullah SAW kemudian mengatakan, silahkan masuk dari surga yang mana saja yang kamu kalau melakukan hal tersebut. Usduqu idza haddatstum wa aufu idza wa'adtum wa addu idza tumintum wa ghuddu absarakum wahfadhu furujakum. Ada satu lagi nanti mudah-mudahan ingat insyaallah ya. Itu kalau dilakukan maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Jamin, kalau kita jamin, dijamin oleh Nabi masuk surga. Jadi itu inti kehidupan dunia, adzabun syadid. Adab yang pedih. Adab apa artinya? Siksa. Apa artinya siksa? Ila muhayyin bima yuhis. Menyakiti yang hidup dengan yang ia rasakan, itu artinya siksa. Artinya nanti di akhirat gak mati-mati kita. Sampai mereka mengatakan kepada para penjaga jahanam, wa qalu li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Wahai para penjaga jahanam, kata orang-orang yang ada di neraka, bilang kepada penjaga jahanam apa? Tolong sekali aja satu hari diringankan adab, minta diringankan satu hari. Kemudian ditanya, emang belum ada Rasul yang datang? Tidak ada yang ngajarin? Enggak, udah ada, cuman kita nggak ikutin. Ya sudah, nggak bisa. Akhirnya mereka datang kepada pemimpin malaikat di neraka. Siapa namanya? Malik. Wa qalu ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Wahai Malik, minta kepada Tuhanmu supaya kami mati aja, mati. Tapi mereka nggak bisa mati karena adab tadi. Adab itu untuk orang yang hidup. Jadi kalau kulit kita ini nanti di akhirat dibakar, kalau sudah habis ada lagi kulit baru, terus begitu, supaya terus merasakan adab.
Kemudian maghfiratum minallahi wa ridwan, kemudian ampunan dari Allah dan keridhaan dari Allah. Kemudian kita disuruh apa oleh Allah? Ampunan dan keridhaan Allah itu maksudnya kita diberikan surganya Allah. Apa artinya surga? Bahasa Arabnya surga apa? Jannatun. Apa artinya jannah? Dari asal katanya apa? Bahasa Arab ini luar biasa. Ada asal katanya, ada akar katanya. Jadi kalau kita tahu akar katanya, kita bisa mengembangkan. Jannah itu dari jannah. Jannah itu apa? Sesuatu yang tertutup. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Jannah itu yang tertutup pohon-pohonan, kebun. Jannah itu artinya kebun. Ketutup kita nanti, ada seperti kebun. Jadi kalau kita tahu bahasa Arabnya orang gila, apa orang gila? Bahasa Arabnya majnun, dari kata junna, majnun, ja, jim dan nun. Kenapa disebut orang gila disebut majnun? Karena tertutup akalnya, ketutupan, akalnya ketutupan, dia nggak tahu, nggak bisa melihat yang baik. Jadi disebut majnun, junna. Tahu jin, jin tahu jin. Kenapa disebut jin? Disebut dengan jin karena tertutup, nggak kelihatan. Sesuatu yang tidak terlihat itu disebut dengan jin. Allah berfirman dalam Al-Quran, falamma janna alaihi lail, ketika janna al-lail, pada saat datang malam. Malam ketika datang disebut janna. Kenapa? Karena menutupi, tutupan, nggak kelihatan. Kalau tidak ada lampu, tidak terlihat orang yang ada pada malam hari. Nah, surga pun sama seperti itu, tertutup. Kita nanti di surga, kita melakukan apa saja, tidak ada yang lihat, terserah kita. Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Allah menyuruh kita tadi untuk berlomba-lomba menuju surga barusan. Hati-hati, di surga ada nggak minuman keras? Ada atau tidak? Nggak ada. Ada atau tidak? Ada di surga minuman keras. Tetapi tidak akan minum minuman keras orang yang di surga, khamar, tidak akan minum minuman keras di surga orang yang minum di dunia, walaupun dia masuk surga. Menurut sebagian ulama, orang yang pernah minum minuman keras di dunia, kalau tidak taubat, dia belum sempat taubat, kemudian nanti pada hari kiamat masuk neraka, kemudian dimasukkan ke surga, nggak bisa minumnya minuman keras. Makanya buruan taubat di dunia. Yang mabuk taubat. Sahabat Nabi ada nggak yang mabuk? Ada nggak? Ada tidak? Ada? Ada? Oh ada. Yang bilang tidak ada siapa? Yang netral siapa? Golput siapa golput? Nah. Di surga ada minuman keras. Sahabat Nabi ada yang pernah minum minuman keras, ada yang mabuk. Pernah dicambuk, tiap hari dicambuk. Dia sudah kecanduan. Tetapi pada suatu hari ketika dicambuk, pernah seorang sahabat lainnya menghinanya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, jangan engkau hina dia, la tasubbu fa innahu yu'minu billahi wa rasulih. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ada orang yang melakukan dosa besar tetapi dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan Allah tahu bahwa kita semua manusia biasa, kita melakukan dosa. Maka Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya, seluas-luasnya agar kita selalu bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawaran Allah masuk surga ini bukan untuk orang yang tiap hari melakukan kebaikan, sholat seperti malaikat, bukan, tetapi untuk kita semua yang suka berdosa. Iya, baik. Maka inilah surga yang Allah janjikan buat kita semua. Kemudian Allah dalam ayat berikutnya mengingatkan kita, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir.
Tidak ada nanti musibah yang datang menimpa kalian kecuali telah dicatat oleh Allah. Itu pasti kena. Apa yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza terjadi, sudah Allah catat. Makanya mereka bersabar luar biasa, karena mereka beriman. Ada nggak ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang yang mendapatkan harta banyak kemudian bunuh diri? Ada nggak? Ada. Saya pernah dengar ada. Ada orang yang sukses kemudian dia bunuh diri, ada? Ada. Ada. Orang yang sampai kepada tujuannya kemudian dia bunuh diri, banyak. Tetapi tidak ada orang yang miskin melarat sholat kemudian dia bunuh diri. Belum pernah dengar. Kenapa? Karena dia beriman dengan tadi takdir. Kenapa kok menyebutin surga, nyebutin dunia tadi, kemudian nyebutin surga, kemudian menyebutkan yang menimpa kalian? Kenapa? Karena kita di dunia akan diuji oleh Allah. Mau ke surga, diuji. Surga itu banyak rintangannya nanti. Diuji. Sabar atau tidak sabar? Mau atau tidak? Saya punya teman orang Palestina. Datang kemari sebelum perang Gaza. Sebulan sebelum perang. Dia datang kemari nggak punya apa-apa. Ditawarkan kerjaan, ditawarkan berbagai macam kerjaan, tetapi kalau ada yang haram dia nggak mau. Padahal dia nggak punya kerjaan, dia tidak punya uang. Bawa keluarganya kemari, ditawarkan ini, ditawarkan itu, tidak mau. Sampai akhirnya Allah berikan jalan dia. Sekarang buka restoran dengan cara yang tidak diduga-duga, nggak pakai modal. Diberikan orang, satu orang ke sini, restoran saya mau pulang. Orang temannya juga, udah pakai restoran saya, teruskan. Dikasih tempat, semua dari Allah. Tadinya dia sudah dapat kerjaan, cuman di kerjaan itu ada di restoran, ada campur laki dengan perempuan, ada hal-hal yang dia lihat kurang bagus, maka dia tidak mau. Padahal dia sedang butuh. Ketika dia bertawakal kepada Allah, maka Allah berikan yang terbaik untuk dia. Maka oleh karena itu di ayat ini Allah tegaskan kepada kita, mau surga, mau menghindari neraka, banyak cobaannya, banyak rintangannya, sabar. Ketahuilah semua rintangan yang menimpa kita itu sudah dicatat oleh Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Allahu a'lam, ini saja yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau agak kepanjangan. Silakan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada Abu Karom Ustaz Ikrimah Afan Arsim yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Insyaallah apa yang beliau sampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita doakan semoga guru kita Ustaz Ikrimah Afan Arsim senantiasa diberikan kesehatan dan istiqomahat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya, untuk ikhwan 2 orang penanya dan untuk akhwat 2 orang penanya. Mungkin dimulai dari penanya ikhwan terlebih dahulu. Silakan Bapak, mohon dibantu masalah. Sebelumnya saya tambahkan tadi yang 6 perkara yang terakhir, waqufu aydiyakum, jagalah tangan kalian. Tadi ada yang ingatkan, waqufu aydiyakum, jagalah tangan kalian, jangan menyakiti orang lain. Jadi ada 6 tadi perkara. Pertama apa? Bicara jujur. Kemudian yang kedua, berjanji jujur tepati. Kemudian amanah juga dilakukan. Kemudian jaga pandangan. Kemudian jaga kemaluan. Kemudian jaga tangan, jangan menyakiti orang lain dengan tangan kita langsung atau dengan kekuasaan atau dengan yang lain. Allahu a'lam. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tentang puasa. Beliau syariat itu seperti apa? Karena saya pernah mendengar juga ada orang yang selalu berpuasa setiap hari tanpa jeda-jeda. Ada yang berpendapat itu apa ya? Itu aja Pak. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Langsung dijawab? Ya. Ya, jazakallah khair. Tadi puasa yang saya maksud di bulan Sya'ban kita perbanyak. Yang perbanyak itu tidak 1 bulan penuh, tapi perbanyak bulan Sya'ban. Nah, tidak boleh dilakukan tanggal 16 kalau tidak menyambung dengan hari sebelumnya. Kecuali orang yang ingin puasa qadha. Puasa qadha itu mengganti puasa. Ya, mengganti puasa wajib atau puasa kafarah atau puasa nazar. Nah, itu boleh dilakukan. Tanggal 16 Sya'ban ke bawah boleh dilakukan. Jadi kalau itu puasa sunnah itu kita bebas, bisa puasa Senin Kamis, bisa puasa 3 hari tiap 1 bulan, 13, 14, 15, bisa puasa Daud, hari ini puasa besok tidak. Ya, bisa puasa mutlak, boleh puasa kapan saja kita mau lagi puasa, boleh. Ya. Puasa setiap hari ada perbedaan pendapat ulama. Kalau melemahkan tubuh di sini tidak boleh. Ketika melemahkan, ketika tidak, sebagian mengatakan boleh. Sebagian mengatakan boleh. Ada hadis larangan dan sebagainya, bukan pelajaran kita untuk bahas itu. Tetapi intinya ada yang membolehkan hal tersebut jika tidak melemahkan tubuh. Ya, pernah dilakukan oleh para salafus saleh. Allahu a'lam. Mudah-mudahan jelas Pak ya. Ya, jazakallahu khair. Kita di akhir acara ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang diridai olehnya, dan kita dibangun dari sini kemudian dikatakan kepada kita semua, qumu maghfuran lakum, bangunlah kalian dan telah diampuni dosa-dosa kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna mimman yuqalu lahu qumu maghfuran lakum. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana lil Qur'ani hafadha waj'alna ya Allah ya dzal jalali wal ikram li ladidhi khitabil Qur'an mustami'in wa li awamirihi wa nawahihi khadi'in 'inda khatmihi ya rabbana minal faizin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حائجا من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.